Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester pas semester 1 untuk kimia kelas 11, part kedua nomor 11 sampai 20. Oke, mari kita simak pembahasan soal-soalnya. Video terbaru dari channel G. Nomor 11. Pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna menghasilkan gas yang dapat meracuni hemoglobin. Gas yang dimaksud adalah, kita tahu bahan bakar ini adalah salah satu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon, dimana ketika senyawa hidrokarbon dibakar, ini ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni terjadi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran tidak sempurna, di mana untuk pembakaran sempurna zat yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O, sedangkan pada pembakaran tidak sempurna yang dihasilkan adalah CO dan H2O. Jadi kalau melihat pilihan yang ada di sini, ini yang paling tepat adalah gas karbon monoksida. Pilihan jawaban yang do. Nomor 12. Pembakaran sempurna senyawa karbon akan menghasilkan gas karbon dioksida. Jika gas ini dialirkan ke dalam air kapur, hal yang teramati adalah ini sudah cukup jelas. Jadi ini air kapur warnanya berubah menjadi merah, ini bukan sifat dari CO2. Air kapur warnanya menjadi biru, ini juga bukan. Menjadi putih dan keruh, ini jawaban. Dan juga tidak menjadi panas dan juga tidak menjadi kering. Pilihan jawabannya sudah cukup jelas, jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Reaksi yang menyebabkan penyerapan kalor oleh sistem dari lingkungan disebut penyerapan. Ini adalah reaksi reaksi endoterm. Nah, untuk eksoterm ini adalah reaksi pelepasan kalor. Nah, ini respirasi, ini pernapasan juga melepas kalor, pembakaran juga melepas kalor, penetralan juga. Nomor 14. Diketahui contoh reaksi dalam kehidupan sehari-hari: 1. Fotosintesis, 2. respirasi, 3. pembakaran, 4. kapur tohor dalam air, 5. pemanasan serbuk dan belerang. Dari contoh tersebut yang merupakan reaksi endoterm adalah, endoterm artinya menyerap panas atau membutuhkan panas, fotosintesis. Respirasi ini bukan, pembakaran ini melepas, kapur tohor juga melepas panas, ini juga melepas panas. Pilihan jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 15. Perhatikan reaksi ini. Berapakah delta H1? Perlu kita ketahui sesuai hukum Hess, bahwasanya besarnya perubahan entalpi itu tidak dipengaruhi oleh jalannya reaksi atau tahapan reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi besarnya entalpi, baik itu satu tahap ataupun dua tahap, itu kalau dibandingkan jumlah entalpinya ini sama, sehingga dari sini bisa diketahui ini yang dua tahap, yang ini yang satu tahap, sehingga rumusnya bisa dituliskan seperti ini: delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Di sini yang diminta adalah delta H1, sehingga menjadi delta H3 dikurangi delta H2. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya di min 287,3
dikurangi min 44,5. Oke, sehingga ketemunya min 242,8 kilojoule untuk besarnya delta H1. Oke, jawaban adalah yang do. Nomor 16. Entalpi pembentukan CH4, CO2 dan H2O masing-masing min 76 kJ, min 394 kJ dan min 286 kJ. Maka entalpi pembakaran CH4 adalah, oke, kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Jadi untuk CH4 dari pembakarannya plus O2 menjadi CO2 dan H2O. Oke, selanjutnya kita setarakan. Hanya ada 4 di sini. O-nya. Oke, untuk menghitung delta H reaksinya, nah ini bisa dihitung jumlah delta HF produk dikurangi jumlah delta HF reaksi, sehingga bisa dituliskan untuk produknya delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O, oke, dikurangi delta HF CH4 ditambah 2 kali delta HF O2. Oke, kita masukkan angkanya. CO2 itu min 394 ditambahkan 2, H2O nya min 286 dikurangi delta 4 nya min 76 plus 2 kali 0 untuk menentukan O2, min 394 ditambah min 572 ditambah 76. Oke, setelah kita hitung delta reaksinya ketemu min 890 kilojoule. Oke, jawaban adalah E. Berikutnya nomor 17. Diketahui energi ikatan rata-rata untuk CH416, CC ikatan tunggal 348, CC ikatan rangkap 609, HH 438. Hitung delta H reaksi untuk reaksi C3H4 plus H2 C3H6. Oke, kalau melihat C3H4 ini adalah golongan senyawaan alkuna atau senyawaan hidrokarbon rangkap 3, tetapi di data ini tidak ada data C-nya yang rangkap 3. Jadi ini bisa kita manipulasi, kita buat seperti ini. Jadi tidak rangkap 3 tapi rangkap 2 yang ganda. Maksudnya seperti ini. Ini C, ini C, sehingga ini H, ini H, tuliskan semacam ini. Oke, plus kita tuliskan rumus struktur semacam ini untuk mempermudah ikatan yang terjadi dalam senyawaan ini apa saja. Oke, tetapi kalau anak-anak dan bapak ibu guru terutama kalau sudah paham ikatan yang terjadi, tidak perlu ditulis seperti ini. Ini hanya membantu mempermudah. Nah, untuk menghitung delta H reaksinya atau energi ikatannya, ini kebalikan dari soal sebelumnya, yaitu untuk menghitung entalpi pembentukan. Kalau ini jumlah energi ikatan reaksi dikurangi jumlah energi ikatan produk. Oke, semacam ini. Jadi yang ada di reaksi ada apa saja di sini? Ada C dengan C, jumlahnya 2, ditambah C dengan H, C dengan H ada 4, ditambah H dengan H ada 1. Oke, dikurangi C dengan C ada 1,
tambah C dengan C ikatan tunggal ada 1, ditambahkan C dengan H ada 6. Oke, kita hitung, kita masukkan angka-angkanya. 2 kali 609 ditambah 4 kali 4 16 ditambah AH 438. Oke, dikurangi CC nya 609 plus CC nya 348 ditambah 6CH 416. Oke, kalau kita hitung ini 1218 tambahkan 1664 plus 438 dikurangi 609 plus 348 plus 2496, sehingga di reaksi totalnya ketemu 3320 dikurangi 3453. Oke, ketemunya min 133 kilojoule per mol. Oke, bila jawaban yang B. Selanjutnya kita lihat nomor 18. Di dalam kalorimeter berlangsung reaksi eksoterm antara 17 gram C dengan 175 gram S membentuk CS2. Jika suhu mula-mula dalam kalorimeter 25 derajat Celcius dan menjadi 33 derajat Celcius, maka delta H reaksi itu adalah, oke, kita tuliskan delta H reaksi yang diminta dari data ini sama dengan min Q per mol. Nah, selanjutnya kita hitung Q-nya MC kali delta T. M-nya ini adalah jumlah masanya itu 17 ditambah 175 sama dengan 192 gram. Nah, untuk C-nya sendiri ini adalah 4,2. Untuk delta T-nya ini selisihnya. Jadi delta T-nya itu selisihnya 33 min 25. Oke. 8 derajat Celcius atau 8 Kelvin. M-nya ini 192 kali 4,2 kali 8. Yakinnya ketemu 645.451,2 joule. Itu kalau kita buat kilojoule menjadi 6,4512 kilojoule untuk Q-nya. Nah, sehingga untuk delta H-nya bisa kita hitung min Q per N. Nah, molnya ini didapat dari ini. Jadi C plus S menjadi CS2. Jadi di sini molnya 17 gram C. Ini kalau dibuat molnya 17 per 12 massa per mR. Oke, ketemu 1,42 mol. Sedangkan ini 175 kali mR nya S 32. Oke, ketemunya 5,4 mol. Jadi ketika direaksikan ini, mana yang sebagai pembatasnya? Nah, ini reaksi pembatas, mula-mula berapa zat yang bereaksi. Ini kita lihat kalau seumpama 5,4 mol S, artinya C-nya tidak cukup karena C yang tersedia hanya 1,42. Tetapi bila pembatasnya adalah C 1,42 mol, S-nya tersedia sisa. Oke, sehingga mol yang digunakan adalah mol yang ini.
kita tinggal masukkan min 64512 per 1,42 mol, sehingga dihitung ketemu min 4,608 kilojoule per mol. Oke, kebetulan di pilihan tidak tersedia, kurang lebihnya untuk menjawab soal-soal semacam ini caranya. 19. Reaksi pembakaran asam plamitat C16H33O2 menghasilkan 9980 kalori. Nyatakan hal ini dalam bentuk persamaan reaksi. Oke, cukup mudah sekali, jadi kita tinggal mengidentifikasi pembakaran. Pembakaran adalah sesuatu plus O2. Ini banyak pilihannya, A, B, C, D. Nah, ini sudah, manusia kita bisa mengeksekusi satu. Reaksi pembakaran itu kita tahu adalah reaksi eksoterm yang delta H-nya hasilnya adalah min, menghasilkan 9980. Oke, kita lihat ini delta H-nya yang hasilnya min. Oke, ini ada di C, saya cukup gampang sekali. Nomor 20. Sebanyak 1 gram propana dibakar dengan oksigen berlebih dalam suatu kalorimeter boom. Klor yang dilepas, reaksi menyebabkan kenaikan suhu kalorimeter boom dari 25 derajat Celcius menjadi 25,54 derajat Celcius. Jika C kalorimeter adalah 97 kJ per derajat Celcius, tentukan besarnya kalor reaksi. Nah, kalor reaksinya, jadi Q-nya sama dengan MC delta T. M-nya ini 1 gram, C-nya 97, T-nya ini selisihnya ini. Di delta T-nya 25,54 dikurangi 25, oke, 0,54, oke, 0,5. Oke, kalornya reaksinya ketemunya 52,38. Oke, karena ini reaksi pembakaran, ya ini melepaskan kalor, sehingga untuk Q-nya bisa juga tuliskan min 52,38. Min di sini artinya ini melepas. Kenapa kok melepas? Karena ini reaksi pembakaran. Oke, ini tadi pembahasan soal-soal penilaian akhir semester pas semester 1 untuk kimia kelas 11. Bila ada pertanyaan dan saran bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk kisi-kisi soal bisa di-download dan dilihat di deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terbaru dari channel G.